Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara mengisi BKD dosen tahun 2025. Kita masuk ke akun kita. Nah, di sini setelah kita masuk, kita harus memastikan apakah data kita itu sudah sesuai atau belum. Kemudian kita harus cek sertifikasi kita harus sama antara sertifikat Serdos dengan yang sudah tercantum di Sister. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat rincian Serdos kita. Apabila dia sudah sesuai, maka kita bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita masuk ke laporan BKD atau layanan BKD. Kita klik yang warna kuning di sebelah kanan untuk masuk situ. Kemudian kita melihat inilah tampilan dari laporan kinerja kita. Kita tarik dulu. Kalau setelah kita tarik, maka kita bisa mengecek satu persatu apakah sudah masuk semua portofolio kita. Nah, bagian pendidikan ini sudah ada jumlah kelas yang kita masuk pada semester kemarin. Lalu selanjutnya, setelah kita memastikan bagian pengajaran atau pendidikan, kita turun ke bawah untuk melihat yang lainnya. Lalu selanjutnya, di sini kita ada isi selain ada bimbingan ya, bimbingan akademik. Nah, di sini juga masuk di bagian pendidikan. Kita turun lagi, kita cek. Oke, hanya itu saja. Lalu kita lihat di bagian penelitian. Kita periksa di sini apakah ada yang tertinggal, kita tarik ya. Klik refresh atau portofolio di atas itu, yang sebelah kanan kita tarik. Kita ambil semuanya. Lalu kita turun ke bawah untuk memastikan apakah sudah masuk atau belum. Ternyata belum ya, penelitian belum, padahal kita sudah yakin kita sudah menginput penelitian beberapa hari sebelumnya ya. Tapi tidak masuk di sini. Lalu pengabdian ada masuk, ada 2 malah di pengabdian tahun ini. Walaupun sepertinya saya lihat ini sama, nanti kita pilih aja salah satu boleh. Yang penting kita pilih yang paling bagus, yang sudah ada lengkap laporannya. Selanjutnya kita lihat di bagian penunjang. Kita akan memastikan apakah sudah ada. Kita tarik dulu portofolionya, klik refresh di atas, lalu kita masuk di kewajiban lektor. Kebetulan sudah ada di sini, sudah masuk, sudah aman, sudah seperti yang disyaratkan. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kita lihat kesimpulannya. Nah, di sini di kesimpulan kita belum memenuhi persyaratan. Jadi penelitian belum masuk, kemudian penunjang juga belum masuk, sehingga harus kita masukkan secara manual. Nah, karena ini masih merah, berarti kita harus memperbaikinya. Nah, yang pertama kita mulai buat Google Drive untuk BKD di tahun ini. Kita masuk ke Google Drive kita, kemudian kita buat folder baru namanya BKD Januari 2025. Selanjutnya kita masuk ke folder BKD Januari 2025, kemudian kita upload. Klik yang plus new sebelah kiri itu, lalu kita ambil, kita buka di Google Drive jurusan tempat kita bekerja. Di situ mereka sudah memasukkan semua data di masing-masing folder. Kita harus pilih data apa saja yang akan kita pakai untuk BKD di Januari tahun 2025. Misalnya contohnya kita mau mengambil BKD tentang rekap kehadiran dosen. Nah, kita pilih di sini ada banyak prodi.
kita ambil prodi yang kita ada jam mengajar di situ. Kita pastikan dengan nama kita memang ada tercantum di dalam daftar nama kehadiran tersebut. Kita ambil saja salah satu, misalnya kebetulan saya ambil di sini prodi LKS, maka saya upload, saya download, kemudian nanti saya upload dari Google Drive yang masih kosong ini. Nah, setelah kita download tadi di sana, kita upload dari sini, dari Google Drive yang baru. Klik New, kemudian pilih Upload, file upload. Kita ambil di mana kita simpan tadi, kita pilih di download, kemudian kita pilih. Nah, di bawah kiri itu yang sisa sebelah kanan proses terjadinya download. Nah, muncul di sini rekap kehadiran dosen. Kita klik 2 kali untuk masuk ke file PDF-nya. Nah, di sini harus kita klik di lambang share di pojok kanan atas itu untuk bisa dilihat oleh asesor kita nanti. Kita klik, nah di situ ada general access, pilih yang anyone. Jadi bisa dilihat oleh orang-orang yang kita tunjuk. Kemudian pilih done, sudah selesai. Nah, ini sudah ada satu data. Sekarang kita coba data yang kedua untuk kita simpan di Google Drive tahun 2025, bulan Januari. Misalnya saya mau mengambil untuk SK mengajar. Nah, saya pilih salah satu yang ada nama saya di dalam SK tersebut. Kita pilih sama seperti tadi, kita download dari Google Drive-nya pihak jurusan. Kita download, kemudian kita kembali lagi ke Google Drive kita. Baru ada satu, kita tambah. Klik plus, new, file upload. Kita pilih ke download, kemudian kita klik open. Setelah kita pastikan di mana letaknya, klik open, maka masuklah data file yang kedua tentang SK mengajar. Nah, itu udah muncul. Klik 2 kali di SK mengajar tersebut di file PDF-nya. Kita rubah di lambang share di kanan atas, pojok kanan atas. Klik, kemudian general access-nya kita ganti menjadi anyone, kemudian kita pilih done. Selesai. Kemudian kita kembali ke menu utama, lalu kita penelitian tadi kan masih merah. Nah, kita isilah sekarang penelitian tersebut. Kalau kita lihat di luar, hasil dari layanan BKD itu sudah ada, tapi ternyata pada saat kita klik di rekap BKD itu belum ada. Jadi kita harus melihat kembali apa yang salah dengan saat kita mengisi penelitian tersebut. Penelitian diisi oleh ketua peneliti. Nah, di sini kita bisa lihat kosong ya, belum ada di laporan kinerja. Jadi kita harus klik ke menu penelitian. Nah, kita klik di menu penelitian. Nah, kita lihat di situ, kemudian kita pilih detail, kita ubah. Nah, kita periksa apa yang belum kita conteng atau ada yang belum diisi. Nah, ini cara mengisinya. Nah, di sini ternyata yang belum kita klik adalah aktif tersebut, status aktif ya, sebagai ketua aktif. Kemudian kita harus isi anggota. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan nanti dia akan muncul di, nah kita kembali ke menu laporan kinerja. Nah, kita klik ke penelitian. Nah, di bawah itu kita pilih yang gambar refresh sebelah kanan ya, gambar bulat-bulat itu, klik, kita tarik dia. Nah, berhasil ya dilakukan. Jadi pada saat kita lihat ke bawah sudah ada, sudah masuk ke laporan penelitian. Selanjutnya kita akan menginput HKI. Bagaimana caranya? Nah, klik di pilihan tersebut, masuk ke hak paten. Nah, kita tambahkan. Nah, kita ikuti di sini, kita pilih pilihan yang ada di layar. Kita klik, jangan lupa. Nah, kemudian kita lihat di
file HKI kita. Nah, dilihat di situ nomor serinya, ya di situ nanti harus kita masukkan nomor seri, kemudian tahun aktifnya. Nah, ini kita harus masukkan semua kategori dan lain-lain, tahun. Nah, ini harus kita isi ya. Jangan sampai ada yang tidak diisi. Kalau ada yang tidak diisi, maka nanti dia tidak akan berhasil. Kita ikuti saja semuanya, kita pilih, mana pilihannya itu sudah ada judulnya, sudah terhubung, jadi dia tinggal kita pilih judulnya. Tanggal berlakunya HKI tersebut, kemudian apalagi keterangan dan lain-lain. Nah, harus kita isi semuanya teman-teman. Nah, kalau sudah diisi, kita jangan lupa mencantumkan sumbernya. Nah, klik di share, kemudian general aksesnya kita pilih anyone. Nah, ini sudah kita simpan di Google Drive kita tadi. Jadi semua yang kita masukkan di Google Drive itu adalah apa-apa yang kita butuhkan untuk melakukan pengisian BKD di tahun 2025. Jadi tahap awalnya tadi itu harus kita penuhi semua. Data adalah yang paling utama. Kumpulkan data dulu. Nah, ini sudah kita simpan. Tinggal kita pilih. Ini tentang HKI. Kita input di mana kita ambil, kita upload. Setelah kita yakin sudah benar semua, maka kita simpan. Nanti bisa kita lihat hasilnya di layanan kinerja. Nah, setelah kita isi semuanya, kita ambil filenya. Di sini kita memastikan lagi judulnya harus sama antara kita isi di sini dengan yang di lembar HKI yang kita punya. Itu harus sama, tidak boleh berbeda. Harus kita isi semuanya. Lalu jangan lupa untuk menyimpan. Nah, ini kita copy linknya, kita copy, kemudian pas di situ. Nah, selanjutnya lihat ke bawah lagi, apalagi yang harus diisi. Nah, di ini kita isi penulis teman kita yang satu lagi, kan ada 2 tadi nama di situ. Nah, kita buatlah dua-duanya, saya dan Pak Mahdi. Nah, di situ sudah ada, sudah terhubung, tinggal kita klik aja Mahdi, kemudian muncul. Peran juga harus kita isi. Di situ ada pilihan, tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita memastikan itu sudah sesuai, maka kita turun lagi ke bawah. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu diisi, maka kita pilih simpan atau tambah. Nah, di sini kita lihat penelitian sudah oke, ya. Penelitian sudah oke, yang belum sekarang penunjang. Penunjang berarti harus kita isi juga. Nah, kita kembali ke penunjang, klik di menu sebelah kiri itu, klik penunjang, kita tambahkan. Di sebelah kanan atas itu ada warna hijau, kita tambah. Selanjutnya kita harus input. Sama seperti kita input HKI tadi, kita ikuti saja pilihan-pilihan tersebut yang sesuai dengan apa yang mau kita input. Sekarang kita mau input tentang penunjang. Penunjang di sini saya gunakan jabatan. Ya, kebetulan ada jabatan sebagai kasih lab komputer di Politeknik di jurusan bisnis. Nah, kita isi di situ semuanya. Tapi kita jangan lupa untuk memasukkan SK-nya ke Google Drive yang sudah kita buat tadi di Januari tahun 2025. Nah, di situ kan saya sudah banyak terlihat tuh ada berapa? 15. Ada 15 SK atau 15 surat yang sudah saya input di situ.
Jadi kita pada saat mengisi apa yang mau kita isi, tinggal kita ambil datanya. Nah, di situ sudah ada SK masa berlakunya dari kapan sampai kapan, nomor SK-nya. Nah, udah tinggal kita input saja karena data sudah dapat. Jadi tidak lama mengisi BKD ini seandainya data sudah ada semua. Tahun berlaku, kemudian tahun habis, jabatan juga harus kita isi. Tanggal pada saat ditandatangan oleh direktur juga harus kita isi, atau tanda tangan rektor. Kemudian kita turun ke bawahnya lagi, isi semua yang harus kita isi di situ. Jangan ada yang tertinggal. Karena kalau tertinggal kita harus mengulang lagi pada saat kita menginput semua. Dia tidak tersimpan otomatis kalau belum ada yang benar-benar sempurna ya. Akhirnya kita harus ada mengulang beberapa kali pengetikan lagi. Nah, kalau kita sudah yakin dengan yang kita isi ini, di bawah tinggal kita pilih tambahkan. Nah, filenya ini juga harus kita simpan di komputer kita sehingga pada saat kita ambil sudah ada. Selain yang di Google Drive. Jadi ada dua penyimpanan, di Google Drive dan di komputer kita. Keterangan kita isi aja sama seperti di atas. Kemudian sebagai apa? Pilih lainnya saja. Nah, ini kita ambil datanya, tinggal copy link paste di tempatnya, kemudian pilih simpan. Oke, itu sudah selesai. Nanti kita cek di laporan kinerja. Nah, di layanan Serdos, kemudian kita pilih layanan BKD ya, rekap kegiatan, kemudian kita pilih yang warna kuning itu. Nah, laporan kinerja semester 2024-2025 ganjil. Kita lihat di kesimpulan. Wah, ini masih belum. Nah, kita ada yang harus kita tarik portofolionya. Pilih ke penunjang, tarik dari situ. Atau dari atas, boleh juga yang ada di atas itu. Nah, sudah oke itu, sudah nggak ada yang merah. Tinggal sekarang kita lihat yang merah itu yang di bawahnya. Total SKS itu harus sama, maksimal berapa di situ ditentukan, tidak boleh lebih. Minimalnya 12, maksimalnya 16. Nah, itu harus kita sesuaikan. Kita kembali ke pendidikan. Nah, di sini kita mengajar SKS-nya sudah sangat banyak. Sehingga harus ada yang kita jadikan sebagai beban lebih. Kita pilih kelas-kelas yang akan kita jadikan sebagai beban lebih. Lebih baik kita memilih satu prodi saja. Misalnya kebetulan seperti saya ini di prodi LKS ada 4 kelas. Minimal kan 6 SKS kelasnya. Jadi saya pilih hanya prodi LKS, yang lainnya saya jadikan sebagai beban lebih supaya nanti pada saat di kesimpulan bisa lulus. Dan pada saat kita buat laporannya juga, kalau hanya satu prodi, berkasnya juga tidak perlu banyak datanya, hanya di satu prodi itu saja. Tapi kalau kita pilih satu prodi LKS, satu prodi akuntansi, satu prodi administrasi bisnis, itu berkasnya juga harus diisi semua, 3 prodi. Nah, kita lihat lagi kesimpulan, oh ternyata masih lebih. Kita lihat di bawah, masih ada itu yang berlebih. Kita jadikan semuanya sebagai beban lebih. Kita tinggal sisakan beberapa kelas saja, sebanyak 6 atau 8 SKS, supaya kesimpulannya bisa lulus. Perbedaan kita mengisi BKD dengan SKP ya seperti ini. Kita
harus mengatur strategi ya. Nah, mengatur strategi supaya laporannya di kesimpulan itu berhasil lulus. Nah, nanti tinggal kita tunggu hasil dari pemeriksaan para asesor kita. Kalau kita anggap di sini sudah cocok, sudah seperti yang kita inginkan, turun ke bawah lagi. Karena di bawah itu ada yang masuk ke bagian pengajaran, misalnya sebagai pembimbing akademik. Nah, itu masuk nanti di bawah di pengajaran kita. Nah, itu. Nah, ini kita jadikan sebagai beban lebih aja, supaya tidak merah lagi nanti waktu di kesimpulan. Kita jadikan dia sebagai beban lebih. Ya, kita pilih statusnya itu sebagai beban lebih. Kita simpan. Status berhasil diubah. Kalau nanti kita merasa kurang, itu bisa kita rubah lagi. Asalkan syaratnya kita jangan permanenkan menyimpannya. Kalau sudah kita buat permanen, sudah kita tidak bisa lagi mengotak-atiknya. Ya. Nah, ini juga masih merah, saya lihat. Harus ada yang kita kurangi lagi. Kita lihat di penelitian. Tadi kan kita sudah masukkan penelitian. Di bawahnya ternyata Haki juga masuk ke bagian penelitian juga. Nah, supaya dia tidak mubazir, kita masukkanlah HKI ini atau Haki. Ya. Haki kalau di One Piece itu ada 4. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ketiga jenis haki. Oke, kita pilih sebagai beban lebih. Oke, status sudah berhasil disimpan, sudah berubah. Kita klik kesimpulan. Tada, sudah oke, tidak ada merah lagi. Kita sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang beban kerja dosen. Nah, sudah oke seperti ini teman-teman. Tinggal kita menunggu diperiksa ya. Kita lengkapi berkas di pendidikan ya, kita lengkapi berkas di pendidikan, kita isi semua persyaratannya. Ada 3 harus kita masukkan, itu adalah rekap kehadiran Monef, kemudian harus kita isi daftar nilai, kemudian harus kita isi juga daftar apa lagi ya, Monef, rekap kehadiran, sama SK mengajar. Nah, begitu juga dengan penelitian, pengabdian, itu harus ada buktinya ya berupa SK. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian laporan, kalau penelitian pengabdian itu laporan 100%. Nah, itu bagian daripada bukti ya. Kalau buktinya sudah berwarna hijau berarti sudah oke. Nah, kita periksa supaya tidak salah. Nah, di situ sudah hijau, sudah biru, buktinya sudah conteng biru, sudah oke. Nah, pendidikan juga gitu, yang kita pilih itu sudah datanya sudah ada isi semua, bukti sudah oke, sudah biru. Yang merah-merah itu memang kita tidak perlu isi karena kita jadikan sebagai beban lebih. Kemudian kembali ke kesimpulan, begitu kita merasa ini sudah sesuai, tinggal kita memperbaiki nanti apabila ada saran atau anjuran dari asesor kita. Misalnya ada kurang data atau ada kurang itu, nah ini klik selesai, permanen. Laporan BKD semester sekian selesai. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.